mungkin kita kan udah lihat ya Mike ya, kondisi market kita selama tahun 2021 kemarin gitu ya. Dan di awal tahun 2022 ini ya, bulan Januari ini bukan bulan yang gampang ya Mike ya, bisa dibilang ya. Karena kan meskipun ISG-nya kelihatan stabil-stabil aja, tapi sebenarnya kan lumayan banyak ya saham-saham yang turun, terutama yang berbasis teknologi ya. Nah mungkin menurut Mike, market ini gimana Mike? Selama tahun 2021 sampai sekarang kan Mike ini kan orang yang bisa dibilang dekat ya dengan investor-investor retail. Jadi mungkin saya mau tahu nih, selama ini Mike selama 2021 sampai 2022 gimana sih Mike sendiri melihat market dan juga teman-teman retail gitu. Oke, jadi kalau memang di tahun lalu hype-nya memang adalah sesuatu yang berbau digital ya atau teknologi. Because we know that COVID merajalela di mana-mana. Dan hari ini juga sebenarnya ya saham teknologi semuanya rebound. Kenapa? In case kalau menurut saya karena case Omicron itu meningkat. Jadi memang masih ada korelasi yang sama, yaitu ketika case Omicron meningkat, orang semakin diproyeksikan semakin takut berada di luar, maka saham-saham yang boleh dikatakan stay at home stocks itu mengalami inflow. Tapi overall di tahun 2022, in my opinion, ya itu kita nggak bisa semua saham digital kita hajar gitu. Kalau kita lihat IDX Tech itu kan naiknya kurang lebih 400%. Nah, apakah itu terjadi lagi di tahun ini? I don't think so. Mestinya di tahun ini kita harus sedikit lebih konservatif atau kita mengubah outlook kita yang tahun 2021 menjadi teknologi base, itu kita mesti diversifikasi tuh. Mesti kepindahin ke saham-saham yang memang all econ juga, yang memang teknologinya itu base-nya itu bukan teknologi. Because we know that dengan adanya kenaikan suku bunga yang terakhir kali bahkan mau sampai 5 kali ya katanya. Nah, itu udah pasti bakal membuat saham teknologi akan menjadi volatil. Nah, itu tuh masih banyak tuh yang bingung. Kenapa kalau fit rate naik, saham teknologi jatuh gitu. Jadi gini, mungkin teman-teman mesti tahu dulu ya, kalau saat ini kan yang hype di pasar modal kita itu terjadi karena the Fed melakukan printing money, boleh dikatakan seperti itu. Uangnya itu nggak seluruhnya masuk ke real economy, sebagian masuk ke aset, paper asset. Nah, salah satunya saham. Nah, kemudian para investor, para pemilik perusahaan teknologi apalagi, itu mengalami keuntungan yang luar biasa. Ya jelas, harga saham mereka naik di market. Nah, jika seandainya saatnya The Fed meminta kembali uang, jadi kalau kemarin saya ada ikutin satu webinar yang di mana velocity money, atau maybe kita bisa katakan M2 ya, uang beredar yang liquid, itu boleh dikatakan enggak dipakai saat ini di US, sehingga printing money is not the option untuk tahun ini. Jadi untuk tahun ini jawabannya adalah bukan printing money lagi, tapi minta balik uangnya. Nah, itu yang membuat paper asset bakal menjadi punya resiko, dan resiko yang paling gede adalah saham teknologi yang memang naiknya udah kenceng. Jadi proksinya memang mesti didiversifikasi, itu in my opinion. Ya, setuju ya. Kalau memang kita lihat ya Mike ya, kalau tahun kemarin itu kan saham-saham teknologi ini naiknya banyak sekali ya Mike ya. Bisa dibilang apapun yang berbau digital gitu ya, itu langsung naik semua gitu ya. Dan tahun ini udah beda ya Mike ya. Kalau tahun kemarin kamu bisa jual cerita soal digital. Teknologi, tahun ini kamu harus buktiin gitu ya. Ini tahun pembuktian buat semua emiten yang selama ini ngejual cerita digital gini. Apakah benar-benar bisa deliver gitu ya dengan yang mereka udah janji-janjiin selama tahun kemarin. Nah, mana yang bisa deliver tahun ini kemungkinan besar itu yang akan perform ya Mike ya, berarti ya. Oke. Nah, Mike, mungkin dengan melihat penjelasan Mike tadi kan bisa dibilang kan udah ada sedikit makroekonominya gitu ya Mike ya, ketimbang cuma grafik-grafik aja. Nah, Mike ini selama ini kan bisa dibilang kan trading mostly based on technical lah ya. Nah, tapi bagaimana Mike sendiri memasukkan faktor fundamental gitu ke dalam proses screening Mike gitu, sebelum Mike mungkin trading atau memberikan arahan ke teman-teman Mike selama ini? Oke, jadi saat ini ya mungkin banyak yang bilang kayak aliran FA dan TA itu terpisah. Nah, in my opinion sampai saat ini fundamental analysis dan technical analysis itu one of part gitu, nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi if you only using technical to trading, I believe kamu bakal diacak-acak sama market. Kenapa? Karena apa yang harus dianalisa dari 700 saham setiap hari? Mungkinkah? Jawaban saya nggak mungkin. Ya, let's say satu hari itu ada 24 jam.
you bisa analisa satu saham, let's say 10 menit, ya dalam satu hari itu nggak mungkin bisa selesai 700 saham kamu screening, itu satu. Yang kedua, saya itu suka, kenapa saya suka makroekonomi? Karena saya suka mempelajari yang namanya korelasi. Nah, kalau kalian buka Pevindo, itu ada rating yang namanya beta. Jadi beta itu merupakan korelasi pergerakan saham terhadap indeksnya. Nah, kalau bisa kita katakan, ya saat ini korelasi indeks itu adalah maybe seperti ini. Ketika IHSG lagi kencang, saat ini yang memang benar-benar kencang adalah saham banking. Kenapa? Karena weightingnya masih didominasi oleh saham banking. Tapi untuk betanya mungkin bisa berbeda-beda. Nah, that's why untuk mempelajari hal tersebut ya, itu memang nggak bisa hanya mengandalkan grafik. Kamu harus tahu, boleh dikatakan market structure lah. Jadi seperti apa, contohnya MSCI rebalancing itu apa sih? Apa efeknya sama market gitu, satu. Yang kedua, ketika ada pengumuman atau re-rating daripada MSCI atau dari FTSE, itu apa sih efeknya sama market? Nah, itu yang perlu dipelajarin sehingga kalian tahu sama yang namanya flow. Jadi cara mempelajari flow itu kan ada dua. Dasarnya itu pertama fundamental. Kamu harus tahu makroekonomi, big picture dari market global itu kemana, kemudian pengaruhnya kira-kira masuknya ke IHSG di mana, dan itu di saham apa. Nah, kemudian cara kedua adalah kita lihat real flow atau alias dana masuknya kemana, yaitu menggunakan technical. Jadi membaca flow itu menurut saya itu adalah technical. Kalau kita ngelihatnya di harga. Tapi untuk mendeteksi itu sebelum datang bisa nggak? Bisa, jawabannya makroekonomi. That's why itu merupakan dua hal yang kalian mesti punya. Nggak bisa cuman modal technical, modal gambar-gambar doang, modal garis-garis doang, itu menjadi seorang trader di IHSG. I don't think so. Di dalam IHSG ada yang namanya contoh right issue. Kalau seandainya harga saham turun di bawah right issue, udah otomatis itu boleh dikatakan under value, satu. Yang kedua, kalau seandainya harga saham di bawah harga tender offer, contohnya Bufin, kalau di bawah 1.200, udah otomatis itu dikatakan harga yang under value. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kalian pelajari di luar hanya cuman grafik-grafik. Oke, berarti Mike itu tipenya bisa dibilang top down versi hybrid ya Mike ya. Top down Yes. itu kalau kita yang fundamental kan, kita lihat makro, lalu kita lihat negara kita kayak gimana gitu kan, makro global, negara kita gimana, terus kita analisa sektor mana yang bakal diuntungkan dengan perkembangan global ke sini, lalu turun ke emitennya. Nah, kalau Mike berarti sama Mike ditambah ya Mike ya, lihat dulu semuanya ini baru dianalisa teknikalnya gitu ya Mike ya, berarti ya gitu. Yep. Nah, mungkin ini Mike bisa sharing sedikit mungkin nih selama ya mungkin tahun 2021 sampai awal tahun inilah gitu ya. Apa sih strategi Mike itu yang benar-benar paling jago lah yang Mike pakai selama setahun terakhir ini, yang bisa dibilang menghasilkan cuan lah paling banyak buat Michael dan mungkin teman-teman yang di bawah bimbingan Michael gitu. Mungkin kalau boleh share juga ya, untuk ini aja bahan lucu-lucu aja, mungkin sektor apa sih atau mungkin saham apa yang buat Mike itu and the gang itu paling banyak lah untungnya selama ya beberapa waktu terakhir ini. Oke, terus terang ya, kalau seandainya trader ataupun mungkin boleh saya katakan big money yang biasa menganalisa atau trading di tahun-tahun lalu, 2-3 tahun lalu, dengan di tahun 2020 sampai tahun ini, I guess dia akan kesulitan kalau pakai model gaya lama. Kenapa? Dulu ada yang namanya rotasi sektoral, makanya muncul di Bloomberg ada yang namanya RRG, Relative Rotation Graph. Itu kepake nggak saat ini? Sorry to say, sampai saat ini saya lihat rotasi itu udah nggak jalan. Nggak ada lagi tuh yang namanya banking, kemudian muter ke properti, muter ke konstruksi, kemudian muter lagi ke banking, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang namanya rotasi sektoral di IHSG. Saham itu jalan semua mau dia gitu. Kalau banking lagi jalan, ya udah banking. Nah, contoh hari ini, BBNI merah, BBRI hijau. Itu hal yang boleh dikatakan most likely selama saya 8 tahun di bursa jarang banget terjadi. Kalau inflow di banking, ya udah banking semua hijau. Enggak yang kayak satu-satu begini. Nah, today ini satu-satu. Udah seminggu, 2 minggu lalu satu-satu. Nah, apakah kita bisa menganalisa sektoral? Jawabannya udah nggak bisa. Satu. Yang kedua, jadi kalau seandainya kita menganut gaya lama, I guess kita akan kesulitan beradaptasi sama market. Nah, apa yang saya lakukan di tahun 2021 sampai 2022, in fact adalah membaca flow. Jadi memang dalam membaca flow, pertama bisa menggunakan makroekonomi. Yang kedua adalah, mungkin kalau lucu-lucu banyak yang ngomong pakai insider, tapi we don't do that gitu. Yang ketiga adalah, kenapa kode broker ditutup? Jadi ini ada sedikit connect the dot ya. Kenapa? Karena ketika kode broker ditutup, ini kan
alasan dari bursa efek adalah untuk mengurangi herding behavior. Herding behavior apa sih? Itu merupakan perilaku mengikut-ngikut gitu. Contoh, ketika ada kode broker tertentu yang disinyalir sebagai big player, let's say AB atau apa atau apapun itulah kalau disebut nggak enak. Kemudian scalper bakal ngikutin. Nah, dia berencana untuk ngambil 1-2% doang habis itu exit. Nah, sehingga itu banyak membuat candle menjadi shooting star. Lalu dan itu disinyalir merupakan sebagai pergerakan yang enggak baik. Maka dari itu kode broker ditutup. Nah, dengan ditutup kode broker, inilah yang membuat boleh saya katakan proses adaptasi di market di mana kita harus bisa lebih sensitif lagi terhadap yang namanya flow. Jadi ketika ada dana masuk, intinya gini, kita hanya bisa akan profit ketika setelah kita masuk, kemudian ada lagi yang masuk. Kan seperti itu struktur market. Nah, dana mana yang harus kita ikutin adalah dana paling besar. Nah, itulah yang paling perlu kita analisa, yaitu membaca flow dari big player. Nah, flow dari big player itu kan boleh dikatakan hari ini ada, besok bisa aja hilang, gitu kan. Nah, lusa bisa lagi hilang. Nah, kalau kalian mau tarik time frame lebih gede, ya gunakanlah chart, contoh maybe weekly. Kemudian gunakanlah Blacker Summary atau Foreign Flow secara weekly. Kalau untuk daily, ya kalian bisa tadi tuh Instagram Trimegah baru aja ngepost tuh membaca bid dan over. Nah, itu salah satu cara membaca flow. Yang kedua adalah maybe pakai chart dengan time frame kecil 5-15 menit itu untuk membaca time frame harian. Nah, so untuk beradaptasi di market seperti ini yang saya masih saat ini ya, saya meyakini 5 tahun sampai 10 tahun ke depan pun ini masih akan terpakai, yaitu adalah membaca flow. Jadi membaca flow itu bisa dengan cara apapun. Kenapa membaca flow akan selalu valid dipakai? Karena itu nggak akan bisa dipotong. Karena memang struktur market mengharuskan, bukan mengharuskan, kamu harga saham bisa akan naik kalau setelah ada big player melakukan pembelian dan ada yang melanjutkan. That's only it. Yeah. Dan itulah yang perlu kita analisa. Kalau kita kembali ke basic dan kita bisa menganalisa flow dengan cara apapun, ya, maka saya yakin 5-10 tahun sampai 20 tahun ke depan pun ilmu kalian masih bakal kepake. Itu kenapa Dow teori sampai saat ini dari tahun 70-an sampai saat ini masih kepake. Karena Dow teori itu literally sebenarnya membaca flow. Nah, tapi kalau contoh bandarmologi yang kata orang membaca kode broker ketika live trade, nah sekarang udah nggak bisa dipakai kan. Nah, tapi kalau membaca flow atau melihat bagaimana big money masuk, nah itu sampai 20 tahun, 30 tahun lagi pun pasti bakal kepake karena struktur bursa adalah seperti itu, gitu. Ya, setuju ya Mike ya. Mungkin kalau teman-teman juga nih di sini Sobat Terima dan teman-teman yang lain juga, kalau ngerasain ya Mike ya, mungkin market selama setahun ini kita nggak ngomong mungkin yang 2020 akhir sampai 2021 awal lah ya. Kita bicara 6 bulan terakhir ya. Itu bisa dibilang ya mungkin teman-teman bisa lihat juga portfolio teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman punya 10 saham, kalau dulu market lagi bullish 10-10-nya itu bisa jadi 8 naik ya Mike ya. 2 aja turun ya. Kalau sekarang itu saham yang ABC naik, yang DEF itu turun. Ya kan? Ujung-ujung portofolio kita BOP jadinya. Betul. Karena ABC-nya naik, DEF-nya kan turun. Nah, terus kita pikir, ya ABC bagus nih, kita hold nih. Kan masih bagus trennya ya. Nah, tiba-tiba nanti pas DEF naik, kita kan berharap portfolio kita makin tinggi. Tapi pas DEF-nya naik, ABC-nya turun. Gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih, apakah cuma teman-teman aja yang ngerasain, tapi kalau saya tanya teman-teman, dan kan makanya gue juga tanya barusan sama Mike kan, itu tuh terjadi ya Mike ya, bahwa memang kelihatan di market itu sekarang rotasi itu cepet banget ya, gitu ya, dari satu sektor ke sektor lain, bahkan kadang-kadang nggak butuh waktu mingguan ya Mike ya, hitungan hari aja tuh udah berubah trennya. Nah mungkin Mike sebagai seorang pro trader nih, saya sih udah tahu Mike itu kan dari zaman mungkin tahun 2019 ya, meskipun kita baru ketemu nih belakangan ini gitu ya Mike ya. Nah, saya udah ngikutin lah progresnya Mike, sampai Mike menjadi seperti Mike hari ini yang jambulnya terkenal banget nih Mike. Kayak dari tadi saya baca komen 80% isinya jambul semua gitu ya. Tandanya bullish gitu katanya. Nah, Mike, mungkin sebagai seorang trader yang udah pro lah ya gitu ya. Nah, selama Mike berapa tahun ini kan pasti terus ya Mike ya improve skill ya gitu ya. Oke, mungkin saya dulu salah di stock picking, saya mungkin dulu salah di money management, kurang Mike terus improve di situ kan. Nah, tapi mungkin Mike bisa share nggak sih
apa satu atau dua poin yang Mike tuh masih ngerasa saya masih harus adjust banget nih sebenarnya, karena saya ngerasa udah belajar teori yang bener, tapi kok prakteknya tuh masih agak kayak kurang maksimal gitu loh. Karena saya rasa kalau sekelas pro trader kayak Mike aja masih merasakan, apalagi teman-teman kan, pasti mungkin yang terutama yang pemula gitu kan, yang baru trading saham atau invest saham selama 2 tahun terakhir ini kan pasti kan juga merasakan gitu loh. Nah, Mike, menurut Mike apa sih 1-2 poin yang Mike sendiri harus improve dari diri Mike? Oke, yang berkaca dari kasus yang Bro Billy tadi ngomong soal saham ABCD naik tapi BCDE turun. Nah, di sini ya saya cukup menyadari bahwa ternyata saya nggak tahu kalau di fund dengan di retail gimana ya. Tapi kalau di fund most likely mestinya porsinya pertama mesti nggak boleh ada yang jomplang terlalu jauh, itu satu. Yang kedua, nah kalau di retail seperti apa? Nah, yang saya pelajarin adalah saya sempat loss gede banget itu di bulan Agustus kalau nggak salah. Pokoknya pertama announce mau melakukan tapering atau pengurangan bukan suku bunga, mau pengurangan pembelian bonds 30 juta US dollar. Nah, itu saya hancur banget. Saya di saham salah satunya saham yang ada di health lah, bergerak di bidang health. Nah, di situ saya nggak sempat cut loss. Satu. Nah, kedua, di sini saya pelajarin adalah ada satu hal, bahwa seberapa besar porsi kita di satu saham itu amat berpengaruh terhadap keberhasilan kita. Nah, begini, saya sendiri saham nggak pernah lebih dari 10. Let's say 5 sampai 10. 10 itu kalau saya udah sampai 10 berarti bullish banget market. Karena ini settingnya untuk dibeli gitu. Ini settingnya untuk masuk ke porto saya yang saya lihat sehingga saya masukin maksimal 10. Tapi pada saat itu ya, I put money management too much in one stocks. Kemudian terjadilah momen tapering itu dan penurunannya benar-benar membuat saya jatuh portonya. Nah, itu sebesar 40% porsi saya, 40%. Kemudian saya nanya teman-teman yang lain, yang rugi ya, saya nanya yang rugi gimana mereka bisa rugi? Porsinya gimana? Ternyata mereka lebih agresif lagi daripada saya. Ada yang ketika dia, contoh, dia lagi dengar info ini lagi bagus, dia beli 80%. Ada yang dengar dia info ini lagi bagus, dia beli 50%. Saya sendiri, sebulis-bulisnya saya, se-conviction-convictionnya saya, 40% aja bisa buat porto saya hancur. Apalagi teman-teman yang 80%, 90%. Jadi, in my humble opinion, ya, kalian tuh jangan tergiur sama suatu saham yang contoh, let's say, ini potensinya bigger, langsung senang kan, langsung punya ekspektasi, wah uang 100 juta, gua jadi 200 juta nih. No, stocks market doesn't move like that gitu. Kalian harus diversifikasi minimal 5 saham. Nah, contoh, kalau seandainya satu saham punya potensi naik 100%, nah, maka you can put maybe 25% atau 30% porsi kalian ke situ. Sisanya tetap harus kalian pecah. Bukan dengan contohnya, wah ini bisa beggar, ya udah saya masukin 100 juta jadi 200 juta. Oh, it's not like that. Jadi memang dalam pembelian stocks ya, pertama yang saya pelajarin dari 2021 sampai saat ini adalah, pertama, jangan sembarangan pilih saham, satu. Yang kedua, metode apapun dalam stock picking, you can choose. Contoh, kamu belum tahu nih perusahaan apa, banyak kok yang tiba-tiba naiknya kenceng gila-gilaan gitu. Tanpa info, tanpa berita, tanpa ada angin apa tiba-tiba aja dia naik, kemudian banyak yang beli dan dia bisa cuan. Boleh nggak? Jawaban saya boleh. Yang penting adalah you must know the risk management every stocks. Maksimalnya tuh di berapa? Itu yang very very important. Gitu. Ya, benar. Ya, setuju ya, Mike ya. Kadang-kadang money management itu penting ya, Mike ya. Dalam artian di sini portfolio weighting kan nggak boleh terlalu overweight juga gitu ya. Sampai di suatu level yang ketika ini turun, ini akan benar-benar bikin portfolio itu langsung turun. Dan juga mungkin ini satu juga mungkin yang terlalu sering dilakukan juga adalah satu ya, Mike ya. Ketika harga sahamnya masih di bawah, belinya dikit, ya kan? Nah, pada saat naik ke atas, makin average up-nya, makin porsinya semakin besar gitu ya. Nah, jadi akhirnya nanti misalnya di 1.000 belinya dikit, 2.000 belinya lumayan banyak, pas di 3.000 all in semua gitu kan. Nah, jadi ketika harganya turun ke 2.500 aja, jadi cuma turun 18% atau 20% dari puncak, itu keuntungannya bahkan dari 1.000 langsung hilang semua ya, Mike ya, karena kan modalnya gede di atas. Ya. That's a very itu benar-benar kayak gimana ya? Sahamnya udah bener gitu. Kita untuk milih saham yang bisa naik 30%, 40% benar. Tapi one decision you put in the wrong time gitu, itu bisa makan semua analisa lu. Dan itu udah pasti merusak mental lu, pasti down itu. Contohnya saham, let's say saham ABCD naik 30%, bener, kita udah beli 5% dari porsi. Kemudian kita takut, nggak ada koreksinya, kita HK di atas, turun sedikit aja itu udah
hancurin kita semua porto. Padahal untuk analisanya setengah mati. Kita udah riset sana sini, kita udah analisa sana sini. Nah, that's why itu yang saya pelajarin adalah to catch the momentum is very important. Niki, banyak yang ngomong kayak momentum play is bullshit. Banyak ya value investor yang dulu bilang seperti itu. But in this moment ya, di market seperti ini, I believe that momentum is important for me. Nah, ini yang saya mau nanya nih sama bro. Fan itu ngeliat nggak sih momentum? Contohnya, ini saham mungkin ya under value bagi seorang fan gitu. Ini secara valuasi maybe ke depan tuh masih bisa growing. Let's say bisa nambah valuasi dari stoknya 50%, 60%. Do you see dan itu liquid gitu. Seorang fan tuh ngeliat nggak sih? Ini saham yang kayak, oke, dia udah mulai bottoming, atau dia masih turun, kita tunggu dia bottoming, atau pokoknya murah kita beli cicil. Nah, seorang fan itu gimana sih? Oke. Nah, berarti Mike ini nanya pengalaman saya sebelumnya berarti ya? Iya. Oke. Selama 6 tahun ini kan memang saya di buy side ya, di asset management gitu ya. Nah, kalau kita di fund itu, memang kalau kita bicara ini saham yang liquid ya Mike ya. Ketika liquid. Kita yakin di suatu saham yang liquid gitu ya, kita pasti lebih berani beli Mike gitu. Kita berani bikin porsi weightingnya itu mungkin ya, kalau kita yakin banget ya, kita bisa bikin. Karena kita reksadana kan dulu kan maksimal kan satu saham kan 10% ya, kecuali syariah gitu ya. Nah, kita tuh pasti bisa bikin minimal di 5%, kalau kita yakin dan ini liquid ya. Nah, yang sering jadi masalah adalah ketika kita tuh mau beli saham second atau third liner, Mike. Nah, yang turnover liquidity-nya di bawah, misalnya di bawah 5 miliar sehari gitu kan, sedangkan size fund kita misalnya triliunan gitu kan. Nah, untuk ngumpulin barangnya tuh butuh bener-bener perjuangan Mike setiap hari gitu kan. Kita beli terus dan beli. Nah, pada saat beli pun harus mikir Mike gitu. Bagaimana jika ternyata pertaruhan saya ini salah gitu loh. Karena nanti pada saat cut loss siapa yang mau beli barang saya? Belinya susah, pada saat jual nanti lebih susah lagi kan. Nah, itulah kenapa biasa kalau kita di fund ya, dulu pengalaman saya ya, itu kalau kita misalnya beli saham yang mungkin kurang terlalu liquid, kita start dulu dengan small. Mungkin 1% dari total fund gitu, balik lagi tergantung size fundnya. Karena managing 20M sama 2T kan beda ya 1%-nya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya fundnya misalnya udah ratusan miliar gitu, beli 1% di saham yang nggak liquid aja itu sangat berasa gitu. Jadi kita biasa akan bikin 1% sampai 2%. Nah, kalau ternyata the story itu play out, kita mungkin akan naikin ke sekitar 4-5%. Nah, itu pun kita harus benar-benar hati-hati, Mike. Kenapa? Karena di saat di 4-5%, kita kan tahu ketika saham ini beggar satu kali aja, itu bobot di porto kita, assume nggak ada new subscription lagi, itu kan akan langsung jadi 8-10% kan. Itu tuh udah di batas di mana kita akan di-prate nih, harus reduce gitu kan. Nah, jadi memang soal liquidity itu bisa dibilang sangat penting ya gitu ya, terutama kalau kita bicara sahamnya tuh nggak liquid gitu. Kita berharap saham yang sekarang kita beli masih illiquid gini, ke depannya pada saat story fundamentalnya tuh play out, dia akan menjadi sangat liquid kan, Mike. Ketika saat liquid kita bisa aktif posisi kita itu dengan bebas gitu. Itulah kenapa mostly fund-fund itu kemungkinan jual justru di saat itu barangnya lagi rame diomongin orang. Jadi kita tuh mungkin nggak bisa seperti teman-teman ya yang mungkin investor yang individual gitu, ketika naik bisa coba jual di pucuk gitu kan. Kalau kita pada saat perjalanan dari 1.000 misalnya ke 4.000 aja, pasti pada saat 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 kita reduce. Jadi nanti at the end of the day mungkin kita untungnya nggak 1.000 ke 4.000, mungkin cuma 1.000 ke 2.500 gitu kan. Tapi yang penting liquidity-nya tuh balik lagi ke kita gitu kan. Ketika menanya lagi nih bro, ketika seorang fund memutuskan untuk reduce, itu that's only all about liquidity atau juga karena target valuasinya gitu? Oke, ketika kita mutusin masuk ya Mike ya? Ketika reduce gitu. Itu karena pada saat kita reduce. Itu benar-benar hanya karena concern about liquidity atau karena kayak maybe ada perhitungan upside-nya udah terbatas atau maybe kayak maybe saya mau pindahin ke stocks lain atau gimana sih gitu? Oke, biasanya satu, kalau kita lihat secara momentum deh gitu ya, misalnya dia udah naik kenceng gitu, udah puluhan persen atau bahkan 100% gitu kan. Kita tahu biasa kalau barang udah naik 100% kan akan retrace dulu lah ya minimal ya. Ya takutnya lah atau apa segala macam gitu kan. Pasti kita akan kurangin lagi. Tapi kalau kita masih believe sama story-nya,
Habis kita kurangin, pada saat dia turun, kita bisa nambah posisi lagi. Kalau kita melihat, ini sebenarnya valuation-nya masih jauh banget nih, masih bisa naik 2-3 kali lipat lagi. Pas dia turun, kita akan ambil lagi. Tapi kalau misalnya upside-nya, let's say, kita kan ngitung juga ya, Mac ya. Misalnya upside tinggal 30%, liquidity sehari cuma 5M misalnya. Sedangkan barang kita tuh misalnya ada 100 miliar gitu kan. Nah, di level segini aja kita udah harus mulai reduce-nya tuh udah agak agresif gitu. Nah, atau kejadian kedua gitu kan. Kejadian kedua adalah ketika saham yang kita suka nih, upside-nya tinggal 30% gitu. Tapi ada saham lain yang menurut kita, ini liquidity-nya ada nih, gue bisa beli nih, naiknya bisa 50% nih. Kita tentu akan reduce ke situ. Jadi, jangan salah, kadang-kadang kita menjual saham bukan berarti karena sahamnya jelek, ya, tapi karena dua hal. Bisa jadi karena bobotnya udah mau mentok, atau kita lihat ada saham lain yang lebih bagus potensinya secara upside gitu. So exactly sebenarnya you do trading juga ya kalau di fund ya. Kalau udah gede, you bisa jual dulu, kemudian bisa entry lagi di bawah. That's possible ya untuk fund ya. Oke. Betul, pasti begitu Mike. Gitu. Jadi kita cuma jual lah, kita pasti akan beli lagi di bawah kalau memang kita yakin ya sama story-nya gitu. Oke. That's yang saya mau sampaikan ke teman-teman tuh begitu. Sebenarnya kayak begini. Banyak tuh yang punya mindset trading tuh contohnya, saya beli di 1.000, jual di 2.000. Udah, begitu doang. Beli 1.000, jual 2.000, tak, gitu doang. Nah, the question kan gini. Waktu dari 1.000 naik ke 1.500, turun lagi ke 1.000, lu nggak jiper apa gitu loh. Jual 50% dibiarin jadi 0. Itu kan it's wrong movement kalau menurutku. Udah profit 50%, lu biarin jadi 0. Itu nggak benar menurutku. Nah, that's why ya, kalau teman-teman rajin ya, daripada ngelihat OLT, kan rata-rata ngomongnya kayak gini, bro. Ya. Gue udah cuan 50% kok. Kalau seandainya aku taking profit, aku beli lagi, ntar cuannya tuh nggak kelihatannya 50% lagi, cuma 20% atau let's say 30%, itu nggak asik dilihat gitu. Nah, sebenarnya perhitungan OLT itu nggak seperti itu, karena fund kan nggak ngelihat OLT ya. Enggak, fund kan dia pasti punya fund fact sheet. Mereka punya pencatatan sendiri, barangnya juga simpan di kustodian. Nah, itu yang membedakan fund dan retail. Fund itu tahu kalau seandainya mereka lagi dapat liquidity di atas, mereka exit, kemudian cover lagi di bawah, mereka akan dapat jumlah bonus lot. Dan AUM mereka bakal meningkat. Jumlah dana kelolaan mereka justru bisa meningkat dengan cara seperti itu. Sementara retail nggak mau. Kenapa? Karena mereka fokusnya ke OLT. Ngelihat cuan 50%, kalau seandainya aku taking profit, itu jadi bukan 50% lagi, turun gitu. Itu jadi nggak enak untuk dipamer, nggak keren untuk dipamer. Nah, that's why mereka nggak berani taking profit, didiemin terus, malah kadang-kadang ujung-ujung jadi rugi. Nah, ini yang mau saya sampaikan tuh contohnya. You punya 100 juta, udah cuan 30%, 30 juta lu untung. Nggak ada salahnya kalau lu taking profit dulu. Nanti dari 30 juta dia turun, dari uang taking profit itu, lu bisa entry lagi bertahap ke bawah. Dan itu yang benar-benar kayak membantu psikologi saya. Itu yang sering saya lakukan. Nah, contoh, ini saya kasih beberapa contoh. BBYB saya jual di 28 Desember 2021. Saat itu BBYB ada di angka 2.800 atau 2780-an gitu. Kalau saya diemin, BBYB 1.800 kemarin. Nah, bayangkan, saya udah cover di 1.800. Bayangkan kalau saya diemin doang. Nah, dengan taking profit di 28 atau 29 atau 27-an, saya entry lagi di 18, saya coba catat, perhitungan profitnya itu selisih kurang lebih 70%. Nah, bayangkan, dibanding dengan teman-teman cuma nge-hold, atau malahan average down lagi di bawah. Jadi, saya nggak berharap kayak, setiap kalah kamu top up gitu. Setiap kalian rugi, kalian top up, nggak perlu. Kalian gunakan aja dana yang baik dengan maksimal. Itu yang very important menurut saya. Dan itu memang bisa kita pelajari dari cara seorang fund dalam melakukan kayak mengamankan modal dan mengamankan mengamankan profit dan mengamankan loss. Nah, cuman terus terang aku nggak tahu nih, fund kalau cut loss tuh gimana sih gitu. Mungkin nggak sih, dan itu time frame-nya berapa lama, dan itu terjadi dengan catatan seperti apa, itu yang aku nggak tahu sih, bro. Iya, fund itu jelas bisa cut loss ya, Mike ya, pasti. Oke. Meskipun teman-teman ngeliat return, returnnya setahun ini misalnya 20% gitu kan, 30%. Apakah itu berarti semua saham kita naik segitu, 20-30%? Ya nggak seperti itu gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi return kita hanya di drive 2-3 saham loh. Bisa aja kalau dia dulu dari
harga cepet tiba-tiba jadi 500, 600, bobotnya dari 2% jadi 12% kan sambil kita reduce gitu. Nah, jadi kalau soal cut loss pasti Mike gitu. Pasti ada yang namanya cut loss karena balik lagi kita kan bukan Tuhan ya teman-teman ya gitu ya. Yang tahu saham apa pasti naik gitu kan. Nah, jadi kita pasti tetap ada yang namanya cut loss. Nah, cut loss-nya terjadi karena apa? Kembali lagi, sebenarnya cut loss itu bisa karena beberapa hal. Contoh, fundamentalnya memburuk, itu kita bisa cut loss. Atau yang kedua, kita ketemu saham yang lebih bagus. Jadi ketika posisi kita sekarang minus 10%, kita ketemu misalnya blue chip tiba-tiba, let's say, bank yang besar itu turun 30% gitu kan, yang hampir nggak mungkin dia turun 30%, tapi dia turun 30%, ya kita beli dia dong, karena buat kita aman. Dia mah pasti yang balik lagi ke 30%, liquid lagi gitu kan. Nah, jadi it's all about, gimana ya, kita harus kayak tupai sih Mike, gitu loh. Pencet sana, loncat sini, ya itu harus juga, cuma memang kalau fund nggak mungkin bisa selincah teman-teman ya gitu ya. Kita kan harus ngitung banyak hal ya, karena kadang-kadang kita pun setiap hari harus ngitung subscription berapa, redemption berapa, begitu kan, gitu sih. Ini menarik banget ketika seorang fund manager bilang kita harus kayak tupai ya, sementara saya banyak perhatiin retail tuh yang die hard sama sebuah story gitu. Jadi ketika ada story yang very good, dia beli keep sampai mati gitu. Sampai minus 70% pun masih di keep gitu. Udah bayangkan aja, masih ada yang buka di harga 1.200, bayangkan. Apa yang kalian tunggu gitu? Secara risk management aja ya, mungkin kalau kamu masuk hanya, let's say, kalau 10% menurut saya udah gede loh. Itu bisa reduce porsi lumayan gede loh. Mungkin kamu masuk hanya 1 atau 2, 3, 4, 5% dari porto kalian, itu doesn't worry at all. Kalian entry lagi 10 atau 20% di bawah, naik sedikit aja itu kalian udah cover loss-nya. Itu satu. Nah, tapi yang menjadi, tadi tuh ada yang menarik dari Bro Billy bilang, ada tiba-tiba blue chip minus 30%, tiba-tiba boleh beli gitu kan. Nah, tapi in my opinion, enggak mungkin blue chip ini enggak ada di dalam universe dari seorang fund. Pasti ada gitu kan. Cuman harganya memang lebih menarik gitu. Nah, itu yang saya lakukan juga. Jadi begini Bro Billy, ketika dalam memilih stocks ya, let's say saya punya 20 stocks yang saya pilih berdasarkan story, berdasarkan fundamental yang oke, berdasarkan momentum yang oke. Nah, kemudian apakah saya entry langsung 20-30 saham itu? Enggak. Saya nunggu mana yang disupport atau mana yang breakout. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, ketika, contoh, suatu saham dia udah capai target 20%, ya udah, saya taking profit, saya pindah lagi saham lain dari 20-30 list saya, yang risk dan reward-nya lebih oke. Nah, itu yang saya lakuin. Makanya sebenarnya ya, mungkin saya nggak tahu ini sama atau enggak, tapi saya cukup yakin bahwa cara saya ini mendekatilah dengan cara yang dilakukan oleh fund manager. Cuman mungkin enggak sekaku fund manager karena saya bisa benar-benar plug pindahin gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan die hard sama satu saham. Diversifikasi. Kemudian entry lah ketika berada di momen yang tepat. Nah, tadi teman-teman lihat ketika ada satu saham minus 30%, justru Bro Billy berani beli. Kenapa? Ya, karena memang udah ada di dalam universe-nya, dia tahu targetnya, valuasinya kemana, dan harganya murah. Jadi, sementara kalau retail pasti takut kalau minus 30%, nggak boleh beli nih, ARB terus ini bisa sampai ke gojab gitu kan. Nah, kalau you know di fundamental, you know di proxy dari top to down, maka penurunan itu adalah peluang untuk kalian. Itu just POV, just your point of view yang perlu kalian ubah. Itu hal-hal fundamental, bukan fundamental dari perusahaan ya, fundamental dari diri kita yang perlu kita perbaiki. Itu banyak banget yang PR kita lah bro, I think. Ya, benar-benar. Nah, ini kalau dari tadi saya baca di komen, Ko Billy di bakasnya, oh kalau sekarang udah nggak lagi. Makanya judulnya juga The New Beginning ya, Mike ya. Karena sekarang udah pindah ke sekuritas gitu ya. Ya, how you been there gitu. Jadi dari tadi itu cuma cerita saya dulu sampai Januari kemarin itu ngapain aja gitu. Tapi bener ya, Mike ya. Story is story if it doesn't reflect di saham gitu. Itu saya setuju banget. Karena gini, dulu pun meskipun kita jadi fund manager gitu ya, kadang-kadang ada story yang menurut kita, ini tuh udah murah banget. Ini market tuh nggak ngelihat aja nih. Kok cuma gua doang yang ngelihat ini saham murah gitu kan. Orang lain nggak lihat gitu ya. Kadang-kadang kita udah cerita ke fund manager lain pun, seperti apa gitu ya. Ya mereka tahu gitu loh, iya ceritanya itu. Cuma kadang-kadang fund manager tuh kadang-kadang ada juga teman-teman yang tipenya tuh nunggu. Ya udah, sahamnya memang murah, tapi ntar deh gue tunggu kalau udah mulai ada spike ke atas, nah gue baru ngikut. Ada yang seperti itu, karena kenapa?
mungkin mereka mau ngeliat juga duitnya itu nggak mau dihabisin di saham yang memang belum waktunya gerak gitu loh. Oke, let's say kita kasih contoh misalnya kayak saham rokok sekarang gitu ya, itu udah murah belum? Ya, kalau kita mau price in mungkin berapa tahun ke depan, at this point sebenarnya harganya udah, saya nggak mau bilang murah ya atau bottom ya, tapi saya udah bilang harganya tuh reasonable gitu sekarang. Tapi apakah kalau dipromosin ke fund manager sekarang mereka mau beli? Belum tentu. Karena kenapa mereka pikir daripada sekarang gua beli saham rokok yang mungkin menurut gua itu murah, mendingan gue tunggu aja. Ntar begitu dia mulai ada spike ke atas gitu, nah baru dia akan ngikut beli karena buat dia oke, berarti sekarang keretanya udah mulai nih di sini nih. Karena orang malas Mike nunggu di stasiun kereta yang keretanya tuh kosong gitu. Iya, gue tahu ini arahnya bener tapi keretanya nggak ada gitu kan. Nah, mereka nunggu sampai benar-benar flow-nya mulai ada, baru mereka masuk. Ada yang seperti itu, dan mungkin saya rasa berapa akhir-akhir ini lumayan banyak yang mulai kayak gitu, Mike. Oke, cerita bagus, tapi murah, tapi saya tunggu deh nanti kalau udah mulai gerak begitu. Nah, itulah berarti, kenapa. Menarik ya. Berarti seorang fund manager itu juga perhatiin harga gitu ya. Dia juga kayak ngelihat momentum juga ya. Betul, betul. Gini, ada yang mungkin benar-benar die hard value banget, ya kalau menurut dia makin turun, dia makin beli aja. Tapi ada juga fund yang tipenya tuh lebih aktif gitu ya. Dia tentu akan merhatiin gitu loh. Fund itu harus cepat gerak gitu. Apalagi kalau size-nya itu masih kecil ya, Mike ya. Kalau size-nya masih kecil, di kemungkinan besar biasa kalau saya lihat ya, kalau size-nya masih kecil, itu akan lebih aktif trading. Karena kenapa? Mereka mau ikut terus dengan momentum yang ada tuh di mana kayak gitu. Jadi pada intinya sih fund itu kalau tunggu-tungguan ada juga teman-teman gitu. Udah tahu murah tapi saling tunggu nih siapa mau celupin kaki dulu nih gitu kan. Begitu ada yang berani celupin kaki gitu ya, beli, naik, gerak. Nah, yang lain itu akan ikut masuk gitu. Itu ada yang kelompok-kelompok yang seperti itu. Oke. Ini aku pengen jelasin nih ke teman-teman nih. Itu tuh masih banyak yang bingung tadi buy side sama sell side itu apa. Jadi nah secara harafiah kan buy side itu pihak pembeli ya. Jadi reksadana, fund manager, PE, private equity itu termasuk dari buy side alias sekelompok profesional yang dipercayai oleh nasabah untuk mengelola dananya sehingga pergerakan mereka itu gede gitu. Udah pasti dananya gede karena kumpulan dari banyak nasabah yang mempercayakan kinerjanya ke beliau ini, salah satunya Bro Billy di tahun-tahun lalu. Dan bagaimana cara melihat kinerja mereka? Ya kalian buka reksadananya, kemudian produk-produknya seperti apa. Sell side itu apa? Nah kalau sell side itu pihak yang mengeksekusi. Nah itu kita di sekuritas. Jadi fund manager juga kalau beli dia nggak beli sendiri, dia belinya lewat sekuritas. Jadi kalau kalian ngelihat terkadang ada broker yang melakukan pembelian dalam jumlah besar, ya bisa jadi itu pembelian yang dilakukan oleh buy side. Jadi memang itu dua hal yang berbeda. Kalau sell side secara harafiah pihak penjual ya. Jadi ya kita memang tugasnya tuh menyampaikan kepada retail atau ke nasabah atau ke klien, ini loh saham ini bla 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 bla, itu yang kita lakukan. Jadi itu dua hal yang berbeda, buy side dan sell side. Dan obviously saya juga nggak nyangka Bro Billy dari buy side bisa pindah ke sell side itu unik ya, jarang banget terjadi ya. I saw pasti ada something yang Bro Billy bisa jadi pertimbangan sendiri lah itu, I believe that. Ya sekarang ini teman-teman, sekarang bantu Bro Michael. Jadi buat teman-teman nanti join Trimegah Sekuritas under Michael, nah nanti saya bantulah support Michael juga ya Mike ya. Saya juga perlu banyak nih belajar Michael karena kayaknya saya lihat dunia technical ini sekarang ini udah beda nih jagoan-jagoannya nih. Sekarang jagoannya kayak Mike gitu ya. Dan teman-temannya saya juga harus terus belajar gitu ya. Apa sih ilmu-ilmu terbaru gini. Kayak misalnya Bro Michael punya formasi serang gitu kan. Nah, itu formasi serang injanya seperti apa sih Mike gitu. Dan nanti Mike kapan mau ngajarin gitu? Soon ya, karena kita kan lagi prepare something di Trimegah ya. Jadi di Maret itu Trimegah akan ada launching satu produk yang bakal buat kalian cukup amazed. Karena saya juga cukup wow gitu. Ternyata vendor yang di guide Trimegah ini tuh gitu. Saya belum bisa ngomong sih karena ini masih konfidensial. Nah sekarang itu sedikit tertunda karena ada biggest project lainnya di Trimegah. Dan itu yang membuat saya tertarik di Trimegah. Karena there is a lot of thing that I learn about that gitu. Jadi selama 1-2 tahun ini ketika saya di market, ternyata
begini gitu. Jadi ini benar-benar kayak benar-benar open my eyes bahwa wow ternyata seperti ini gitu. Dan itu yang memutuskan I decide to join in Trimegah. Sebenarnya pada dasarnya kita semua sih sama lah. Mau dimanapun saya ya kita memang semua satu saudara. Tapi di Trimegah inilah I believe I will more growing than my past gitu. Dan mengenai itu yang perlu kita kasih tahu ke teman-teman kayak adaptasi market itu memang itu yang selalu saya bilang. Kalau orang nanya sama saya, seberapa dalam sih kok lu tahu sama market? Saya akan jawab nggak lebih dari 1%. Kenapa? Karena market terus berkembang gitu. Kalau dulu ya seperti yang Bro Billy bilang, kalau tahun-tahun lalu jagoannya orang lain, ini orangnya lain, flow-nya berbeda gitu. Nah sekarang kalau kita mau ngandelin foreign flow, nothing. Foreign flow kita masih aman-aman mini. Kalau kita mau ngandalin flow daripada fund banyak kan, wait and see. Perhatiin, setiap tapering yang jual itu malahan lokal. In my opinion, justru yang reduce ketika ada tapering itu adalah fund lokal gitu. Nah, sementara foreign flow malah masuk di setiap tapering. Nah, jadi ini memang banyak flow yang berbeda. Kemudian rotasi itu udah nggak jalan sama sekali. You nggak bisa lagi kayak beli 5 saham beda sektor, ntar 5-5-nya jalan satu-satu gitu, nggak bisa. Sekarang tuh udah berbeda banget, rules of game-nya, rules of thumb-nya itu udah benar-benar berbeda. Nah, itu yang saya bilang, di market itu nggak ada yang namanya senioritas. Mungkin di back office ada yang namanya senioritas, tapi soal keilmuan di market nggak ada yang namanya senioritas. Besok bisa jadi bukan ada lagi bandarmologi, tapi ada yang namanya jambulmologi atau formasi serangmologi atau apapun itulah ya, we must adapt with market. Itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Jadi jangan pernah merasa kayak kok dia udah 3-4 tahun technical analysis pasti susah lah aku ngikutin dia atau apa. No, saat ini ya di tim saya aja itu ada Hendy lagi nonton, saya bisa katakan dia jauh lebih gercep daripada saya untuk ngelihat saham-saham yang volatil luar biasa. Jadi yang saya analisa tuh biasa saham yang 1.000 atau 2.000, 3.000, 5.000 dengan likuiditas di atas 100 miliar setiap hari. Nah, kalau di bawah itu saya susah ngelihatnya. Itu perlu adaptasi. Nah, ada orang yang bahkan boleh dikatakan di market baru 2-3 tahun, tapi dia bisa menangkap tuh lebih cepat dari saya. Banyak sekali akun-akun yang sering nge-tag saya. Itu saya jarang repost ya. Sorry, kenapa? Karena takutnya jadi titik-titik. Ini sekarang aja story saya udah titik-titik semua. Jadi keep it up. Keep your work. Jangan pernah takut ngepost segala macam. Saya perhatiin semua. Nah, kebanyakan yang saya perhatiin, wow, her perspective itu more than me gitu. Gimana cara dia nangkep itu very good. Ini ada satu yang ngechat saya tentang Elliott Wave di ESA, saham ESA, yang hari ini naik 8-9%. Kemudian saya lihat, oh iya benar, ternyata ini lagi di bottom daripada Wave 4. Nah, itu juga yang menjadi referensi saya di grup sebelumnya. Memang kita udah ngerekom ngerekom ESA. Dan benar, ESA mencapai wave 5-nya hari ini. Dan itu ditemukan oleh follower baru yang baru belajar technical analysis loh. Jadi jangan pernah merasa yang kayak ini saya masih jalan masih panjang. Ya betul, jalan masih panjang, tapi bukan berarti saya lebih hebat dari kalian. Itu sama sekali nggak ada yang namanya senioritas di bursa, karena keilmuan itu selalu baru. Iya. Berarti nanti gue belajar formasi serang bareng teman-teman yang ini ya, Mike ya. Nanti gue buka akun juga nanti. Under Mike. Waduh, nggak boleh dong. Jadi biar dapat ilmu formasi serangnya seperti apa. Iya, benar. Setuju sih, Mike. Memang market ini kan, memang saya nggak bilang kondisi market ini mudah ya, akhir-akhir ini. Jadi memang kadang-kadang kita juga harus belajar sama teman-teman yang masih baru gitu. Karena saya sangat melihat ya, terutama sejak banyak trader-trader baru, investor-investor baru, banyak hal kok yang bisa kita pelajarin dari mereka, apalagi mereka dari berbagai bidang juga gitu ya. Terus juga kita harus ngelihat nih, market tuh juga kayak tahun kemarin misalnya. Kalau teman-teman lihat IHSG aja, itu kelihatan pasti, indeks naik ya, 10% gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat sebenarnya LQ45, itu jaraknya beda jauh sekali dengan IHSG. Sepengalaman saya, di market ini pertama kalinya LQ45 sama IHSG itu jaraknya berbeda jauh sekali gitu ya. Ini menandakan apa? Sebenarnya secara fondasi lebih banyak saham yang turun gitu kan. Saya ngomong saham turun di LQ45 ya, saya bilangnya gitu ya. Itu banyak yang turun. Nah, itulah kenapa alasan mungkin banyak orang merasa IHSG fine-fine aja, tapi kok saham-saham saya enggak ya, malah turun gitu ya. Nah, itu karena memang ini ya teman-teman ya, perbedaan LQ45 tuh tahun kemarin tuh jauh sekali gitu.
Kayak contoh misalnya sekarang yang paling orang mungkin sering omongnya adalah misalnya kayak harga coal gitu ya Mike ya. Harga coal udah naik tinggi, pecah rekor 200. Harga CPO udah pecah rekor 5.000 gitu kan. Harga nikel udah dua ini. Kok harga sahamnya masih jauh? Karena kan saya melihat teman-teman banyak membandingkan harga coal sekarang dengan harga coal tahun 2011 kemarin atau harga coal tahun 2018 kemarin. Begitu juga CPO gitu kan. Nah, ini coba misalnya kita ngomong dari kacamata misalnya seorang fan gitu ya misalnya gitu. Nah, memang betul harga coal-nya naik, CPO-nya naik gitu kan. Tapi memang kan kita tahu selama berapa tahun terakhir ini tren ESG fund itu kan naik ya, Mike ya gitu ya. Jadi orang itu pilih sektor yang hijau juga. Makanya itulah kenapa tahun ini sepertinya sektor yang green itu tuh akan naik daun ya menurut saya gitu karena benar-benar setahun 2 tahun terakhir, setahun terakhir lah terutama pas harga yang dirty commodity naik ini kan orang akhirnya lihat oh ternyata clean energy harus dipercepat nih gitu karena kayaknya begitu supply chain kenapa langsung kan buktinya kan yang dirty commodity naik sedangkan yang clean energy ini belum siap gitu. Jadi menurut saya tahun ini harusnya investasi di clean energy itu akan naik gitu. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi, kenapa harga coal-nya, CPO-nya udah pada all time high semua tapi sahamnya belum? Satu, soal fund ya karena ESG. Kedua, kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat harga saham itu secara empiris gitu teman-teman sama harga underlying call-nya apa gitu. Karena kadang-kadang orang memperhitungkan juga soal harga ini sustain nggak sih? Nah itu penting. Contoh, kalau kita beranggapan bahwa ketika harga si komoditi all time high, terus harga sahamnya harus all time high juga, nah bagaimana misalnya dengan kayak tahun kemarin, tahun 2020, saat harga minyak tuh minus. Nah, kalau MBDC nggak minus. Berarti semua rugi dong. Kalau kayak gitu kan, harusnya harga sahamnya balik ke nol. Gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu kan. Kenapa? Market tuh selalu ngelihat ini dalam setahun 2 tahun ke depan harganya tuh akan average-nya tuh di berapa gitu. Kalau kita ngomong harga per bulan nggak ada yang tahu lah ya berapa gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya kayak sekarang coal 200 oke. Tapi itu kan orang menganggap itu karena supply chain. Nanti kalau supply-nya tiba-tiba recover, harganya akan turun ke berapa? Misalnya ternyata dari 200 cuma turun ke 130 nanti. Nah, buat saya kalau harganya cuma turun sampai 130, itu harga yang sangat bagus buat emiten call. Nah, nanti baru kemungkinan harganya akan rally gitu. Karena kalau sekarang tuh kita berada di periode di mana harganya itu bagus, tapi market mungkin sama fund-fund juga lagi mempertanyakan seberapa sustain harga ini. Jadi semua masih menerka-nerka nih. Harga sustainnya tuh di berapa. Itulah kenapa kalau lihat kayak tahun kemarin kan harga call baru naik ngelewatin 180 baru harga saham call gerak kan ke atas kan. Nah, pada orang mikir harga call 180 mah tahun 2008 kemarin mah itu mah harga saham call udah tinggi semua ya kan. ITMD 50.000 apa segala macam semua pakai perbandingan seperti itu gitu kan. Nah, jadi sekarang yang modal market adalah sustainability-nya itu harganya tuh sampai mana sih nanti gitu. Jadi memang saya sangat mengerti lah ya. Mike, saya juga makanya tadi dengar dari Mike berarti confirm nih. Berarti nggak cuma di fund aja gitu ya, bahwa retail juga seperti Mike gitu, yang pro trader pun ngelihat bahwa kondisi market setahun terakhir ini kelihatan ISG naik, tapi sebenarnya untuk trading itu nggak mudah ya Mike ya, bisa dibilang ya, harus mengalami porto satu naik, satu turun gitu kan, yang di hold dipikir bisa naik lagi malah turun gitu kan, yang dijual malah terbang gitu kan, ya. Jadi memang kondisi marketnya itu tuh tidak mudah, makanya ya mungkin butuh gitu ya bimbingan dan pengalaman gitu dari trader-trader yang sudah berpengalaman gitu. Misalnya ya saya sendiri pribadi nanti saya akan mau belajar nih sama Michael. Enggak lah. Iya. Oke, nah ini mungkin saya udah banyak ada pertanyaan, kita meskipun tinggal punya waktu sekitar kurang lebih 10 menit, coba kita tayap ini ya Mike ya, jawab pertanyaan ya Mike ya. Oke, kita coba sebentar ya, saya pilih dulu nih. Nah, coba nih Mike, ada tuh pertanyaan nih, titip tanya, menurut Mike, apa sih ciri saham balik arah, baik dari bullish ke bearish atau sebaliknya? Karena ini penting Mike, kapan akhirnya beli, kapan mutusin ya udahlah, meskipun harga udah turun 10% dari puncak gitu, it's time to take profit gitu. Apa sih screening pertanyaan yang biasa Mike itu akan lakuin? Pertanyaannya screening ya? Atau gimana? Mungkin lebih ke apa yang biasa Mike benar-benar cari sebagai tanda reversal. Mau bullish reversal. Oke. Reversal. Oke, pertama,
eh, kembali lagi ke hukum dasar supply and demand ya. Ya, Ini ketika Bro Billy melakukan pembelian seorang fund ya. Tadi itu ada kata-kata penting yang dikatakan. Pertama adalah likuiditas, satu. Nah, ketika Bro Billy fundnya udah gemuk di satu saham, contoh, satu hari transaksi itu cuma 1 miliar. Sementara ya, Bro Billy sendiri udah punya 50 miliar. Udah pasti nggak bisa dijual kan dalam satu hari doang. Nah, seandainya satu saham turun terus, Bro Billy bisa jual nggak? Jawabannya pasti nggak bisa dong. Ya kan? Apalagi kalau seandainya lagi fear. Orang biasanya nggak berani ngapa-ngapain gitu. Yang jual banyak, yang beli nggak ada. Biasanya seperti itu. That's why penurunan biasanya volumenya kecil. At some point, itu bakal rebound. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat dari yang udah ada di dalam ya. Itu uniknya saham tuh apa? Yang dengan kalau dibanding dengan forex atau dengan yang lain, uniknya saham tuh ada volume di bawah. Kalian bisa hitung, kalian bisa kalkulasi average market kurang lebih di mana. Nah, saya nggak bilang kalau kita ngelihat fund ini lagi beli, fund itu lagi beli, tapi kita bisa ngelihat keseluruhan market dengan volume seperti ini untuk menaikkan harga sekian persen itu kira-kira ada di mana? Ada yang namanya volume weighted average atau VWAP ya. Nah, di situ kita bisa mengkalkulasi kira-kira harga saham di mana. Nah, itu akan menjadi magnet. Nah, disitulah saya nggak bilang bahwa harga saham akan mengikuti VWAP. Enggak. Tapi ketika harga saham terlalu jauh dari VWAP, akan ada golden moment di mana dia akan mulai reversal. Kalau mengenai angka-angka yang kadang-kadang pas gitu, ya itu most likely memang karena technical analysis. Karena memang kalau kalian mungkin bertanya-tanya apa sih korelasi technical analysis dengan harga saham rebound. Jadi mungkin terlihatnya adalah garis ya, yang kalian lihat tuh garis. Jadi itu it doesn't look make sense gitu. Garis bisa menentukan titik rebound dari suatu saham. Nah, tapi kalau kalian memasukkan harga dan volume, sebenarnya dasar dari technical analysis itu bukan garis. Ingat, bukan garis, bukan indikator, tapi price and volume. Ketika you calculate the price and volume, kamu akan menemukan titik di mana suatu saham itu ada momen di mana semua pelaku market itu rugi kalau sahamnya tuh berada di area ini. Dan itulah murah versi technical. Dan itulah yang saya cari ketika reversal. Nah, contohnya kalau kalian perhatiin story-story saya sebelumnya, saya ada bilang Toba di sekian, Bevin di sekian, Arto di sekian, TNCA di sekian, BBYB di sekian. Itu garis bukan? Enggak. To be honest, itu bukan garis. Itu adalah perhitungan antara price dan volume. Demand market, chart pattern yes, tapi itu bukan garis, bukan indikator. Nah, itulah yang perlu kalian ketahui. Gitu. Nah, uniknya tuh seperti ini. Contoh, Bro Billy beli satu saham. Nilainya 10 miliar. Hari ini naik 10%. Besoknya, ARB. Hanya dengan modal 1 miliar. Karena ada fear gitu. Nggak ada yang mau beli. Semua mau jual. Plop, total yang jual 1 miliar. Top yang beli juga cuma 1 miliar pasti. Karena jumlah transaksi beli dan jual kan sama. Tapi jumlah bayarnya tuh berkurang. Sementara kemarinnya Bro Billy beli 10 miliar. Berkuranglah 7%, hanya 1 miliar. Besoknya lagi, berkurang lagi ARB 2 kali, minus 14%. Artinya kan Bro Billy pasti rugi dong. ya, ya. Volume 2 hari untuk menurunkan 2 miliar. Sementara volume Bro Billy untuk angkat 10 miliar. Bro Billy ruginya berapa bisa kita hitung nggak? Bisa dong. Ya kan? Ya. Nah, itulah yang perlu kita kalkulasi. Korelasi antara harga dan volume itu salah satu cara kalian menemukan titik bottoming. Jadi kalau ketika kalian hanya garis indikator tanpa memasukkan unsur volume, you do a wrong thing. Oke, Mike, singkat aja nih. Ada satu pertanyaan terakhir yang saya mau baca. Kok saya pelajar nggak bisa market terus, efektif nggak jika swing mingguan, tapi hanya pantau saat closing? Ya, it's good ya, tapi kalian saham untuk di swing saat ini dengan kalian keep bisa terus profit itu chance-nya tuh maybe hanya 5-10% dari 700 saham. Nah, pastikan kalian bisa berada di salah satu kereta yang tepat. Nah, jadi untuk melakukan swing trading apalagi hanya pakai closing itu you must put the effort more ketika market closing, bukan ketika open. Nah, swing trading tuh enggak bertarung di market live trading. Enggak. Swing trading itu bertarung ketika market open. Analisa dia bagaimana suatu saham bisa uptrend, beli, tinggalkan. Udah. Bukan beli dan jual ketika live trading. Jadi itu two kinds of different thing. Oke. Bisa. Nah, saya bisa. Oke. Nah, Mike, ini kan waktu kita udah hampir 1 jam ya. Mungkin Mike bisa jelasin nggak, Mike? Kira-kira untuk nanti teman-teman yang nanti gabung ke
jadi nasabah Trimegah under Mike, itu Mike akan provide apa aja, Mike? Oke, yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman adalah sepanjang setahun ini ya, saya perhatikan adalah perubahan di market. Pertama, dulu saya dapat info di market itu baca kontan, baca CNBC, baca berita-berita di luar gitu, portal berita tentang saham lah. Nah, tapi kali ini saya bisa dapat di Discord, saya bisa dapat di Clubhouse, saya bisa dapat di Instagram Live, saya bisa dapat di selebaran-selebaran yang didapat dari WhatsApp grup. Sehingga saya tuh jadi terlalu banyak telinga. Nah, terkadang saya lupa sama mata saya. Nah, disinilah yang saya mau ajarkan bagaimana cara kalian memiliki mata. Sehingga info apapun yang kalian dengar, kalian bisa saring pakai mata kalian dan kalian susun ke dalam portofolio kalian yang sesuai dengan profil risk kalian masing-masing. Nah, disinilah yang saya mau ajarkan. Saya mau kasih kalian mata. Gimana cara kalian clear melihat market, melihat struktur market, sehingga semua info yang kalian dengar melalui telinga bisa kalian saring melalui mata. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nanti tradingnya dibimbing langsung oleh Master TA Jambul kita nih, yaitu Ko Michael Yeo. Nanti bisa langsung ke Instagramnya Michael ya. Udah ada linknya di situ ya, Mike ya. Nanti tinggal ikutin prosedurnya, dan pastinya teman-teman nanti juga di aplikasinya Trimegah, kita dalam waktu-waktu ke depan kita akan banyak ya hal yang kita lakukan di sana, banyak fitur baru kita akan provide di situ, supaya juga pengalaman trading teman-teman dibimbing oleh mentor yang berpengalaman di bidangnya gitu ya, seperti Bro Michael, dan juga nanti secara aplikasi teman-teman akan merasa puas lah dengan aplikasi Trima kita ya. Oke, mungkin udah hampir 1 jam, jadi kita harus akhiri, sobat Trima dan teman-teman semua. Bro Michael, thank you banget untuk kesempatannya hari ini. Kita nanti pasti akan live lagi ya, Bro ya, pasti ya. Oke, siap. Oke, sehat selalu Mike, sehat selalu juga teman-teman. Thank you semuanya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu ya. Bye.